channel Anak Sekolah. Cerita Rakyat Nusantara. Si Timun Mas. Alkisah di sebuah kampung di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang janda parubaya yang bernama Embok Arini. Sejak ditinggal mati oleh suaminya beberapa tahun silam, ia hidup sebatang kara. Karena tidak mempunyai anak, ia sangat mengharapkan kehadiran seorang anak untuk mengisi kesepiannya. Namun, harapan itu telah pupus karena suaminya telah meninggal dunia. Ia hanya menunggu keajaiban untuk bisa mendapatkan seorang anak. Ia sangat berharap keajaiban itu akan terjadi padanya. Untuk meraih harapan itu, siang malam, ia selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberi anak. Pada suatu malam, harapan itu datang melalui mimpinya. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh sesosok makhluk raksasa yang menyuruhnya pergi ke hutan tempat biasanya ia mencari kayu bakar untuk mengambil sebuah bungkusan di bawah sebuah pohon besar. Saat terbangun di pagi hari, Embok Arini hampir tidak percaya dengan mimpinya semalam. Mungkinkah keajaiban itu benar-benar akan terjadi padaku? Tanyanya dalam hati dengan ragu. Namun, perempuan paruh baya itu berusaha menepis keraguan hatinya. Dengan penuh harapan, ia bergegas menuju ke tempat yang ditunjuk oleh raksasa itu. Setibanya di hutan, ia segera mencari bungkusan di bawah pohon besar. Betapa terkejutnya ia ketika menemukan bungkusan yang dikiranya berisi seorang bayi, tapi hanyalah sebutir biji timun. Hatinya pun bertanya-tanya, apa maksud raksasa itu memberiku sebutir biji timun? Gumamnya janda itu dengan bingung. Di tengah kebingungannya, tanpa ia sadari, tiba-tiba sesosok makhluk raksasa berdiri di belakangnya sambil tertawa terbahak-bahak. Ha, 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 demikian suara tawa raksasa itu. Embok Srini pun tersentak kaget, seraya membalikkan badannya. Betapa terkejutnya ia karena raksasa itulah yang hadir dalam mimpinya. Ia pun menjadi ketakutan. Ampun, Tuan Raksasa, jangan memakanku. Aku masih ingin hidup, pinta Embok Srini dengan muka pucat. Jangan takut, hai perempuan tua, aku tidak akan memakanmu. Bukankah kau menginginkan seorang anak? Tanya raksasa itu. Benar, Tuan Raksasa, jawab Embok Srini dengan gugup. Kalau begitu, segera tanam biji timun itu. Kelak, kamu akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ingat, kamu harus menyerahkan anak itu kepadaku saat ia sudah dewasa. Anak itu akan kujadikan santapanku, ujar raksasa itu. Karena begitu besar keinginannya untuk memiliki anak, tanpa sadar, Embok Srini menjawab, baiklah, raksasa, aku bersedia menyerahkan anak itu kepadamu. Begitu Embok Srini selesai menyatakan kesediaannya, raksasa itu pun menghilang. Perempuan itu segera menanam biji timun itu di ladangnya. Dengan penuh harapan, setiap hari ia merawat tanaman itu dengan baik. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun mulai berbuah. Namun anehnya, tanaman itu hanya berbuah 1. Semakin hari buah timun itu semakin besar, melebihi buah timun umumnya. Warnanya pun sangat berbeda, yaitu berwarna kuning keemasan. Ketika buah timun masak, Embok Srini memetiknya, lalu membawanya pulang ke gubuknya dengan susah payah, karena berat. Betapa terkejutnya ia setelah membelah timun itu, ia mendapati seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Saat akan menggendongnya, bayi itu tiba-tiba menangis. Moah, 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 demikian suara bayi itu. Alangkah bahagianya hati Embok Srini mendengar suara tangisan bayi yang sudah lama dirindukan itu. Ia pun memberi nama bayi itu Timun Mas. Cup, 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 jangan menangis, anakku sayang. Timun Mas, hibur Embok Srini. Perempuan paribaya itu pun tak mampu lagi menyembunyikan kebahagiaannya. Tak terasa, air mata menetes membasahi kedua pipinya yang sudah mulai keriput. Perasaan bahagia itu membuatnya lupa kepada janjinya
bahwa dia akan menyerahkan bayi itu kepada raksasa. Ia merawat dan mendidik Timun Mas dengan penuh kasih sayang hingga tumbuh menjadi gadis yang cantik. Janda tua itu sangat bangga karena selain cantik, putrinya juga memiliki kecerdasan yang luar biasa dan perangainya yang baik. Oleh karena itu, ia sangat sayang padanya. Suatu malam, Embok Srini kembali bermimpi, didatangi oleh raksasa itu dan berpesan kepadanya bahwa seminggu lagi ia akan datang menjemput Timun Mas. Sejak itu, ia selalu duduk termenung, seorang diri. Hatinya sedih karena dia akan berpisah dengan anak yang sangat disayanginya itu. Ia baru menyadari bahwa raksasa itu ternyata jahat karena Timun Mas akan dijadikan santapannya. Melihat ibunya sering duduk termenung, Timun Mas pun bertanya-tanya dalam hati. Suatu sore, Timun Mas memberanikan diri untuk bertanya kepada ibunya. "Bu, mengapa akhir-akhir ini ibu selalu tampak sedih?" tanya Timun Mas. Sebenarnya Embok Srini tidak ingin menceritakan penyebab kegundahan hatinya, karena dia tidak ingin anak semata wayangnya itu ikut bersedih. Namun, karena terus didesak, akhirnya ia pun menceritakan perihal asal-usul Timun Mas yang selama ini ia rahasiakan. "Maafkan ibu, anakku, selama ini ibu merahasiakan sesuatu kepadamu," kata Embok Srini dengan wajah sedih. "Rahasia apa, ibu?" tanya Timun Mas. "Ketahuilah Timun Mas, sebenarnya kamu bukanlah anak kandung ibu yang lahir dari rahim ibu." Belum selesai ibunya bicara, Timun Mas tiba-tiba menyela. "Apa maksud ibu?" tanya Timun Mas. Mendengar perkataan Timun Mas, Embok Srini kembali termenung. Ia bingung mencari cara agar anaknya selamat dari santapan raksasa itu. Sampai pada hari yang telah dijanjikan oleh raksasa itu, Embok Srini belum juga menemukan sebuah akal. Hatinya pun mulai cemas. Dalam kecemannya, tiba-tiba ia menemukan sebuah akal. Ia menyuruh Timun Mas berpura-pura sakit. Dengan begitu, tentu raksasa itu tidak akan mau menyantapnya. Saat matahari mulai senja, raksasa itu pun mendatangi gubuk Embok Srini. "Hai perempuan tua, mana anak itu? Aku akan membawanya sekarang," pinta raksasa itu. "Maaf Tuan Raksasa, anak itu sedang sakit keras. Jika kamu menyantapnya sekarang, tentu dagingnya tidak enak. Bagaimana kalau 3 hari lagi kamu datang kemari? Saya akan menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu." Bujuk Embok Srini mengulur-ulur waktu hingga ia menemukan cara yang menurutnya dapat menyelamatkan anaknya dari santapan raksasa itu. Ia akan meminta bantuan kepada seorang pertapa yang tinggal di sebuah gunung. "Anakku, besok pagi-pagi sekali, ibu akan pergi ke gunung untuk menemui seorang pertapa. Dia adalah teman suami ibu. Barangkali dia bisa membantu kita untuk menghentikan niat jahat raksasa itu," ungkap Embok Srini. "Benar Bu, kita harus membinasakan raksasa itu." Timun tidak mau jati santapa. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, berangkatlah Embok Srini ke gunung itu. Sesampainya di sana, dia langsung menemui petapa itu dan menyampaikan maksud kedatangannya. "Maaf Tuan Pertapa, maksud kedatangan saya kemari ingin meminta bantuan kepada Tuan," kata Embok Srini. "Apa yang bisa kubantu?" Embok sinyir. Embok Srini pun menceritakan masalah yang sedang dihadapinya. Mendengar cerita Embok Srini, pertapa itu pun bersedia membantu. "Baiklah, kamu tunggu di sini sebentar," seru pertapa itu seraya berjalan masuk ke dalam ruang. Tak berapa lama, pertapa itu kembali sambil membawa 4 bungkusan kecil. Lalu menyerahkannya kepada Embok Srini. "Berikanlah bungkusan ini kepada anakmu." Keempat bungkusan ini masing-masing berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. "Jika raksasa itu mengejarnya, suruh sebarkan isi bungkusan ini," jelas pertapa itu. Setelah mendapat penjelasan itu, Embok Sri itu membawa keempat bungkusan itu. Setibanya di gubuknya, Embok Srini menyerahkan keempat bungkusan itu dan menjelaskan tujuannya kepada Timun Mas. Kini,
Hati Embok Srini mulai agak tenang karena anaknya sudah mempunyai senjata untuk melawan raksasa itu. 2 hari kemudian, raksasa itu datang untuk menagih janjinya. Ia sudah tidak sabar lagi ingin membawa dan menyantapnya. Hai perempuan tua, kali ini kamu harus menepati janjimu. Jika tidak kamu juga akan kujadikan santapanku. Ancam raksasa itu. Embok Srini tidak gentar menghadapi ancaman itu. Dengan tenang, ia memanggil Timun Mas agar keluar dari gubuk. Tak berapa lama, Timun Mas pun keluar, lalu berdiri di samping ibunya. Jangan takut anakku, Embok Srini membisik. Timun Mas, baik, Bu, jawab Timun Mas. Melihat Timun Mas yang sudah dewasa, raksasa itu semakin tidak sabar ingin segera menyantapnya. Ketika ia hendak menyantapnya, Timun Mas segera berlari sekencang-kencangnya. Raksasa itu pun mengejarnya. Tak ayah lagi. Setelah berlari jauh Timun Mas pun kelelahan. Akhirnya Timun Mas mengeluarkan bungkusan pertama, yakni biji timun, sungguh ajaib. Sekeliling berubah menjadi ladang timun. Dalam sekejap batang timun itu menjalar melilit tubuh raksasa. Namun, raksasa itu mampu melepaskan diri dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas pun melemparkan bungkusan kedua yang berisi jarum. Dalam sekejap, berubah menjadi pohon bambu yang tinggi dan runcing. Namun raksasa itu mampu melewatinya dan terus mengejar Timun Mas. Walau kaki berdarah-darah karena tertusuk bambu tersebut. Melihat usahanya belum berhasil, Timun Mas membuka bungkusan ketiga yang berisi garam, lalu menebarkannya. Dalam sekejap, hutan yang lebat berubah menjadi lautan yang luas dan dalam. Namun raksasa itu tetap dapat melewatinya. Timun Mas mulai khawatir dan cemas. Timun Mas akhirnya menggunakan senjata terakhirnya. Timun Mas dengan penuh keyakinan melemparkan bungkusan ia yang berisi terasi-terasi. Seketika itu, tiba-tiba menjelma menjadi lautan lumpur. Alhasil, raksasa itu pun tercebur ke dalamnya dan tewas seketika. Maka selamatlah Timun Mas. Dengan sekuat tenaga, Timun Mas berjalan menuju gubuknya untuk bertemu ibunya. Melihat anaknya selamat, Embok Srini pun langsung berucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sejak saat itu, Embok Srini dan Timun Mas hidup bahagia.